Assalamualaikum. Sebelum perkuliahan online ini dimulai, diharapkan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan perlengkapan kuliahnya ya. Dan nanti akan ada kuis di akhir perkuliahan. Sudah siap? Topik perkuliahan kita kali ini adalah tentang perencanaan pembangunan sektor industri. A. Konsep pembangunan dan industrialisasi. Kajian yang pertama yaitu konsep pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan dapat dilihat dari proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kalau ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita saja, namun harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Nah, jika pembangunan ekonomi di suatu bangsa itu berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, bidang politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu olehnya. Dan sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Artinya, apabila kontribusi industri semakin meningkat, maka pembangunan nasional juga akan semakin meningkat. Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Semakin maju suatu negara, mereka lebih cenderung meninggalkan sektor pertanian, dan jikalaupun ada sektor pertanian, tentu diiringi oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih. Sektor industri memegang peranan kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan sektor lain. Karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam itu di bagian industri sangat besar. Selain itu, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah atau value added creation dari setiap input atau bahan dasar yang diolah itu banyak. Nah, kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri akan menyebabkan perubahan struktur ekonomi negara yang bersangkutan itu secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian akan menuju ke sektor industri. Lalu bagaimanakah dengan peranan sektor industri? Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dari berbagai komoditas yang dihasilkan. Selanjutnya, industrialisasi. Nah, dikutip dari bukunya Lincoln Arshad tahun 2004, industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Dan artinya, industrialisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama. Maksudnya, dengan adanya perkembangan industri, maka akan memacu dan meningkatkan pembangunan sektor yang lainnya. Industrialisasi mencakup transformasi dalam manufaktur dan kaitannya dengan semua produk produksi dan pekerjaannya dilakukan dalam kegiatan ekonomi nasional maupun regional. Pembahasan selanjutnya yaitu revolusi industri.
Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengelola sumber daya dan memproduksi barang. Perubahan tersebut yakni perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut diikuti dan berdampak kepada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi yang pertama. Revolusi yang pertama terjadi ketika manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, maupun tenaga angin. Misalnya tenaga otot untuk mengangkat barang yang berat adalah dengan menggunakan katrol secara manual, dan itu membutuhkan istirahat yang secara berkala. Dan di revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses memproduksi barang. Pada saat itu di Inggris, mesin uap yang digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung kepada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin uap tersebut. Selain itu, mesin uap juga digunakan di bidang transportasi. Transportasi internasional pada saat itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun pada saat itu angin tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena bisa jadi angin itu bertiup ke arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan lebih murah dibanding penggunaan tenaga angin. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Revolusi industri yang kedua. Revolusi industri yang kedua terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga yang dulunya diperoleh dari mesin uap perlahan mulai digantikan lagi oleh tenaga listrik. Pabrik pada umumnya telah menggunakan tenaga listrik, namun kendala lain ditemukan dalam proses produksi, yaitu proses transportasi. Untuk memudahkan proses produksi alat transportasi untuk pengangkutan barang berat seperti mobil sangat diperlukan. Hingga akhirnya pada tahun 1913, revolusi kedua dimulai dengan menciptakan lini produksi atau assembly line dengan menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Di sini proses produksinya berubah total. Tidak ada lagi satu pekerja yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir. Para pekerja diorganisir untuk menjadi spesialis, cuma mengurus satu bagian saja. Revolusi industri yang ketiga. Pada revolusi industri yang ketiga digantikan adalah manusianya. Pada revolusi industri yang ketiga ini adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, contohnya seperti komputer dan robot. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan dengan komputer. Revolusi yang terjadi juga bergerak. Tidak hanya mengenal revolusi di bidang industri, namun juga di bidang informasi.
Kemajuan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia, sehingga potensi terbesar manusia yang sesungguhnya dapat lebih dioptimalkan, seperti berpikir, memimpin, dan menciptakan karya. Perkembangan komputer juga semakin cepat. Komputer yang dulunya sebesar ruangan, terus-menerus semakin mengecil dengan fungsinya yang semakin luar biasa. Revolusi industri yang keempat. Pada tahap ini, teknologi manufaktur sudah memasuki pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Revolusi industri yang keempat ini menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Sebagian dari kita mungkin tidak pernah berpikir bahwa bisnis angkutan umum seperti ojek bisa menjadi sedemikian besar. Hal tersebut merupakan hal yang vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Seperti contohnya nih, berbelanja untuk kebutuhan yang diinginkan tidak selalu identik lagi pergi ke pasar. Untuk transfer uang tidak harus datang ke bank lagi. Hanya menggunakan kecanggihan smartphone akan menjadikan aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Selanjutnya yaitu revolusi industri yang kelima. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya peran-peran manusia yang tergantikan oleh kehadiran robot cerdas, dianggap dapat mendegradasikan peranan manusia. Nah, revolusi yang kelima ini diperkenalkan di kantor Perdana Menteri Jepang pada hari Senin, 21 Januari 2019. Era ini menuntut konektivitas dari segala hal. Juga diyakini dapat membawa perubahan terhadap perekonomian dunia dan kualitas kehidupan secara signifikan. Sebenarnya konsep revolusi industri yang keempat dan yang kelima ini tidak memiliki perbedaan yang jauh. Yaitu kalau revolusi yang keempat menggunakan kecerdasan buatan, sedangkan revolusi yang kelima memfokuskan kepada komponen manusianya atau lebih ke robotik. Jadi komponen manusianya itu lebih sedikit. Jadi jika ditelaah ini, Jepang mempelopori revolusi industri yang kelima ini disebabkan oleh populasi Jepang yang semakin sedikit. Jika revolusi yang keempat memungkinkan kita untuk mengakses dan juga membagikan informasi internet, di revolusi yang kelima ini adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sebagai informasi, melainkan untuk menjalin kehidupan. Subbab yang selanjutnya yaitu tipe-tipe industri. Menurut United Nations for Industrial Development Organization, negara-negara di dunia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai negara non-industri adalah jika kontribusi sektor industri terhadap PDB kurang dari 10%. Yang kedua, negara dalam proses industri adalah jika kontribusi sektor industri terhadap PDB berkisar antara 10-20%. Yang ketiga, negara semi-industri adalah jika kontribusi sektor industri terhadap PDB berkisar antara 20-30%. Dan yang terakhir adalah negara industri adalah jika kontribusi sektor industri terhadap PDB lebih dari 30%. Nah, berikut ini adalah tabel kontribusi per masing-masing sektor terhadap GDP.
Dan saya memperoleh datanya dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2017. Nah, kita lihat sektor industrinya ya. Pada tahun 2012, sektor industri menyumbang terhadap GDP ada 21,45%, 2013 21,03%, 2014 21,08%, 2015 20,97%, dan tahun 2016 20,51%. Jadi Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara semi industri sebab kontribusinya terhadap GDP adalah sekitar 20-30%. Subbab yang selanjutnya yaitu tentang pembangunan industri. Bagaimana industri ini dibangun? Teori yang pertama yang mendasarinya yaitu teori pusat pertumbuhan. Paul teori atau teori pusat pertumbuhan pertama kali dikembangkan oleh Perrock pada tahun 1955. Perkembangan bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara sentral, melainkan muncul dari tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan dinamakan sebagai pusat atau kutub pertumbuhan. Dari kutub-kutub inilah proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Adanya pusat-pusat pertumbuhan mempengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Pusat-pusat tersebut mempengaruhi sektor ekonomi, sektor sosial, sektor budaya masyarakat. Hadirnya pusat pertumbuhan berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pusat pertumbuhan juga mempengaruhi bidang sosial dan budaya, terlihat dari perkembangan iptek dan informasi serta sosial yang menyangkut kesehatan, perumahan, transportasi, tenaga kerja, penduduk, dan pariwisata. Banyak sekali contoh pusat pertumbuhan ekonomi yang ada, misalnya seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan universitas, pembangunan gedung-gedung kantor, pembangunan pasar, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kita ambil satu contoh, misalnya dengan adanya pembangunan suatu universitas di daerah yang belum dikategorikan sebagai daerah yang maju. Dengan adanya universitas tersebut justru akan membangkitkan atau menggeliatkan perekonomian yang baru. Contohnya, terbukanya lapangan usaha-usaha pekerjaan yang baru seperti kedai harian, usaha fotokopi, usaha laundry, usaha jasa rumah kos-kosan, dan masih banyak yang lainnya. Dengan adanya universitas tersebut justru akan menggerakkan perekonomian menjadi lebih meningkat. Selanjutnya, keuntungan skala ekonomis. Bicara tentang perkembangan produksi dari yang dulunya dilakukan secara tradisional menggunakan peralatan seadanya dan sederhana, kini telah berkembang menggunakan peralatan teknologi yang canggih. Hal ini tentu menjadikan proses produksi menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien, sehingga dampaknya yang lebih lanjut yaitu volume produksi meningkat, tetapi biaya produksi semakin menurun. Nah, inilah kemudian yang mendasari teori skala ekonomis. Skala ekonomis merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau outputnya. Nah, semakin besar perusahaan akan semakin rendahnya biaya produksi per unit untuk produk yang dihasilkannya. Yang pertama yaitu keuntungan internal perusahaan. Keuntungan ini muncul jika faktor produksi yang digunakan dalam jumlah yang lebih besar, maka biaya produksi per unitnya akan semakin lebih rendah. Yang kedua, keuntungan lokalisasi.
Dengan semakin bertambahnya jumlah industri dalam suatu daerah, maka setiap industri ini akan menjadi sumber bahan baku atau pasar bagi industri yang lain. Yang ketiga, keuntungan eksternal. Adanya aglomerasi beberapa industri dalam suatu daerah akan mengakibatkan banyaknya tersedia tenaga kerja terampil sesuai dengan kualifikasi industri. Di sisi lain, aglomerasi juga akan mendorong didirikannya perusahaan jasa pelayanan masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh industri. Yang keempat yaitu keuntungan penghematan biaya. Contohnya di sini yaitu penghematan biaya transportasi. Sebab selanjutnya yaitu campur tangan pemerintah. Untuk menggeliatkan pertumbuhan industrialisasi, pemerintah mengadakan kebijakan untuk memudahkan industri tersebut bertumbuh. Yang pertama kebijakannya yaitu tentang pembebasan biaya pajak atau tax holiday. Jadi dibebaskan pajak dalam jangka waktu yang tertentu. Kebijakan yang kedua yaitu pembebasan atas pajak dan bea cukai impor terhadap barang-barang modal atau mengganti bahan mentah yang diperlukan industri. Jadi bahan baku saja yang diberikan pembebasan atas pajak atau bea cukainya, sehingga biaya produksi semakin rendah sehingga dapat mendukung industri tersebut untuk bertumbuh. Campur tangan yang selanjutnya yaitu mempercepat depresiasi atau penyusutan. Dan yang keempat sebagai industri ini adalah sebagai perangsang keuangan. Subbab yang E yaitu industrialisasi di Indonesia. Menurut Departemen Perindustrian, ada beberapa kelompok industri. Yang pertama yaitu industri dasar, yaitu kelompok industri mesin dan logam dasar atau IMLD dan industri kimia dasar atau IKD. Industri yang kedua yaitu industri kecil, yaitu meliputi industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, dan industri logam. Dan jenis industri yang ketiga yaitu industri hilir, itu kelompok aneka industri atau AI, misalnya seperti industri yang mengolah sumber daya hutan, hasil pertambangan, dan sumber daya pertanian yang luas. Bagian F, strategi industrialisasi. Ada dua strategi. Yang pertama yaitu industri substitusi impor atau disingkat dengan ISI. ISI diharapkan dapat menghasilkan barang-barang baru di dalam negeri yang semulanya itu diimpor. Setelah substitusi impor ini berhasil, baru kemudian sebagian hasil produknya diekspor. Strategi yang kedua yaitu industri promosi ekspor atau disingkat dengan IPE. Tujuannya adalah agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Strategi promosi ekspor juga dapat diterapkan agar devisa negara terus meningkat. Alasan pentingnya ISI yang pertama, mengurangi atau menghemat penggunaan devisa. Yang kedua, dengan adanya ISI, pemerintah dapat melakukan membatasi barang-barang impor. Yang ketiga, agar sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan atas berbagai barang industri dengan kekuatan sendiri tanpa harus mengimpor dari negara lain. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Selesai sudah materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, persiapkan kertas dan alat tulis saudara, dan kita akan memulai kuis. Bahan kuis akan di-share di e-learning kampus. See you. Assalamualaikum.